Baik, sore hari ini kita akan membahas latihan soal hukum. Pertama, saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera kepada mahasiswa semuanya. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang soal hukum, terutama untuk hukum D3 kebidanan. Nah, pada soal hukum kali ini kita akan membahas tentang persalinan. Jadi pada soal hukum persalinan, yang penting itu kita akan memahami terlebih dahulu dengan soal hukumnya. Baik, pertama kali yang akan kita lakukan, kita akan terlebih dahulu membaca soal hukumnya dengan seksama. Jadi begitu soalnya telah kita baca, baru kemudian kita baca apa yang menjadi pertanyaannya. Dan selanjutnya kita akan membaca setiap opsennya, satu demi satu kita pahami terlebih dahulu. Nah, baru kemudian seperti pada soal ini, tentu kita sudah mengetahui dan tentunya kita juga harus mencari yang pertama kali adalah clue dari soal tersebut. Apa sih yang menjadi kata kunci dari soal tersebut? Nah, seperti pada soal ini, yang menjadi kata kuncinya adalah tinggi pundus uteri sepusat. Nah, itu artinya kalau setelah bayi lahir, kemudian tinggi pundus uterinya sepusat, itu menandakan bahwa plasentanya belum lahir. Nah, itu yang menjadi kata kuncinya. Jadi itu yang pertama kali yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kita cari apa yang menjadi clue dari soal tersebut. Karena apabila kita sudah memahami clue-nya, maka akan mudah untuk kita mencari apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, kemudian pada kasus ini, setelah clue-nya kita ketahui bahwa tinggi pundus uteri sepusat, kemudian tidak ada janin kedua, kontraksi uterusnya juga bagus, kandung kemihnya juga kosong. Berarti kita akan berpikir bahwa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah peregangan tali pusat terkendali. Nah, inilah jawaban yang tepat, yang benar dari semua option yang ada pada soal ini. Jadi yang benarnya itu adalah peregangan tali pusat terkendali. Jadi tindakan selanjutnya yang akan dilakukan itu setelah bayi lahir, kemudian tinggi pundus uteranya juga sepusat, tidak ada janin kedua, kontraksinya bagus, bahwa selanjutnya kita akan memasuki pada kala 3, yaitu tepatnya melakukan peregangan tali pusat terkendali. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat pembahasannya. Pembahasan dari kasus ini kita lihat. Nah, pembahasannya kita lihat satu-satu opsennya. Yang pertama, yang A itu tadi adalah melahirkan plasenta. Jawaban ini tentunya tidak tepat, karena sebelumnya harus dilakukan dulu peregangan tali pusat terkendali atau PTT. Karena sebelum plasenta itu lahir, harus dilakukan dulu PTT-nya. Nah, sehingga melahirkan plasenta tadi tidak tepat jawabannya. Yang B, kita lihat lagi peregangan tali pusat terkendala. Nah, inilah dia yang menjadi jawaban yang benar. Karena PTT itu dilakukan untuk mengetahui apakah plasenta sudah lepas atau belum. Nah, kemudian option C, kita lihat. Suntik oksitosin 10 unit IM. Nah, jawaban ini juga tidak tepat, karena oksitosin itu sudah diberikan begitu bayi lahir, kemudian dilakukan palpasi janin kedua, tidak ada, langsung segera diberikan suntikan oksitosin. Jadi dalam 2 menit oksitosin sudah disuntikkan. Kemudian kita lihat lagi option yang D, pantau kontraksi uterus. Nah, ini juga tidak tepat jawabannya, karena pemantauan kontraksi uterus itu dilakukan pada kala 4. Nah, selanjutnya
yang option E, potong tali pusat bayi. Nah, option ini atau jawaban ini juga tidak tepat. Karena setelah oksitosin diberikan, itu otomatis langsung tali pusat bayi tadi telah dipotong. Nah, sehingga jadi dari option-option ini setelah kita pahami, kita ketahui, maka kita bisa mencari jawaban yang paling tepat. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat tadi itu adalah peregangan tali pusat terkendali, melakukan PTT. Itu adalah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan setelah bayi lahir, kemudian setelah dilakukan IMD, setelah dilakukan pemotongan tali pusat, maka selanjutnya dilakukanlah PTT untuk melahirkan plasenta. Nah, demikian mahasiswa semua yang tercinta, mudah-mudahan bisa memahami tentang soal UKOM tentang persalinan kali ini, yaitu khususnya tentang persalinan, yaitu tindakan yang akan dilakukan setelah bayi lahir. Nah, saya harapkan mudah-mudahan mahasiswa semuanya bisa memahami atau bermanfaat tentang soal UKOM yang saya berikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa melakukan atau bisa mengisi soal-soal UKOM dengan benar. Yang terlebih utamanya adalah kita harus mencari clue atau kata kuncinya. Apa yang menjadi kata kunci dalam soal UKOM tersebut. Sehingga dengan demikian kita akan mengetahui jawaban yang tepat. Demikian semuanya saya ucapkan sekian dan terima kasih.